Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami, saya Misnawati Saputri Saya Ubadillah. dan Keisha Nabila Saputri. Saya akan menjelaskan letak geografis dan astronomis Indonesia. Letak geografis dan astronomis Indonesia merupakan posisi negara Indonesia yang diartikan pada batasan-batasan yang mengelilingi Indonesia. Negara ini mempunyai banyak pulau yang tersusun dari Sabang hingga Merauke. Pada artikel kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai letak geografis astronomis Indonesia. Untuk Anda yang penasaran bagaimana penjelasannya, simak informasi di bawah ini. Tampilkan dari permukaan dalam Indonesia. Tampilkan diri permukaan alam Indonesia ini terdiri dari daratan dan perairan dengan perbandingan antara 4/1. Penampakan daratan sendiri yakni berupa gunung tertinggi, sungai terpanjang di Indonesia, danau yang membuat Indonesia menjadi negara terluas ke-15 di dunia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terletak di posisi yang strategis dan digambarkan dari letak geografis serta letak astronomis. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia. Negara yang satu ini juga mempunyai posisi geografis yang cukup unik dan menjadikan strategis. Hal tersebut bisa kita lihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra dan juga dua benua, serta mempunyai perairan yang menjadi salah satu jantung perdagangan internasional. Posisi tersebut kemudian menempatkan Indonesia berbatasan dengan laut, darat secara langsung dengan 10 negara di kawasan. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi rentan terhadap sengketa perbatasan dan juga ancaman keamanan yang bisa menyebabkan instabilitas di dalam negeri dan juga di kawasan itu sendiri. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah salah satu determinan yang nantinya akan menentukan masa depan dari sebuah negara dalam melakukan hubungan secara internasional. Walaupun untuk sementara waktu sedang dihiraukan, namun kondisi geografis yang ada di sebuah negara yang akan menentukan berbagai macam peristiwa yang mempunyai pengaruh secara global. Menurut Robert Kaplan, geografis secara luas dapat menjadi determinan dan berpengaruh. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah salah satu determinan yang nantinya akan menentukan masa depan dari sebuah negara dalam melakukan hubungan secara internasional. Walaupun untuk sementara waktu sedang dihiraukan, namun kondisi geografis yang ada di sebuah negara akan menentukan berbagai macam peristiwa yang mempunyai pengaruh secara global. Menurut Robert Kaplan, geografis secara luas dapat menjadi determinan dan mempengaruhi berbagai peristiwa lebih banyak dibandingkan dengan yang pernah terjadi sebelumnya. Karena letaknya yang cukup strategis, sejak dulu Indonesia sudah menjadi sebuah area perbuatan pengaruh oleh pihak asing. Negara yang satu ini sudah melewati beberapa periodisasi, penguasaan dan juga perbuatan pengaruh. Mulai dari Belanda, Portugal sampai Amerika Serikat pun. Juga Uni Soviet saat Perang Dingin berlangsung, di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan kembali menjadi sebuah wilayah perbuatan pengaruh oleh negara-negara besar lain. Tak hanya itu saja, Indonesia dan kawasan sekitarnya bisa menjadi daerah yang rawan sengketa. Sengketa tersebut dapat terjadi karena Indonesia masih belum juga menyelesaikan masalah-masalah seperti batas laut dengan negara Australia, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, dan Pulau. Proses perundingan perbatasan tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar, sedangkan hal itu akan menjadikan Indonesia lebih rentan terhadap pengaruh asing karena adanya kontrol yang terjadi di perbatasan yang lemah. Sementara untuk wilayah dataran rendah hanya menerima curah hujan antara 1.600 sampai 2.200 mm per tahun. Curah hujan yang tinggi akan menyebabkan banyak wilayah di Indonesia menjadi lebih subur. Lebih dari 2.000 tahun, penduduk yang ada di kepulauan Indonesia memiliki mata pencarian di bidang agraris, terutama padi. Selain itu, Indonesia juga kaya akan flora dan fauna. Terdapat ribuan jenis tumbuhan yang bisa ditemukan di wilayah ini. Untuk jenis fauna yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu fauna di Asia dan fauna di Australia. Dan penduduk Indonesia. Di tahun 2006, jumlah penduduk Indonesia mencapai 206,265 ribu jiwa. Ada lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Adapun agama lain yang berkembang di Indonesia adalah Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Sementara untuk kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia yakni pertanian. Selain padi, pertanian yang ada di Indonesia juga menghasilkan singkong, jagung, karet, teh, dan kedelai. Letak astronomis Indonesia. Selain letak geografis, ada pula letak astronomis yang mana posisi Indonesia dipengaruhi oleh garis khayal bumi, yaitu garis lintang dan juga garis bujur yang mengelilingi bumi. Di manakah garis khayal ini? Karena memang berada di permukaan bumi yang itu sebenarnya. Garis yang satu ini tak hanya ada di perkembangan yang ilmu astronomi, yang ada di cabang-cabang ilmu geologi. Berikut ini adalah letak astronomi Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yaitu A. Garis lintang. Garis lintang membagi struktur bumi menjadi dua bagian yang sama besar, yakni antara utara dan juga selatan. B. Garis bujur. Garis bujur ini telah membela bumi secara horizontal, yakni dari barat ke timur. Garis bujur ini disebut juga dengan garis meridian, yang mana membatasi letak astronomis Indonesia antara 95 O bujur timur BT sampai 141 O bujur timur BT. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.